Ya, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam. untuk semua. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada semua yang telah menyisihkan waktunya untuk menghadiri acara ini. Terutama kami menyampaikan terima kasih banyak kepada PCI NU yang telah bersedia untuk memberikan fasilitas Zoom kepada kami, sehingga kita bisa melaksanakan niat baik kita ini, berdialog damai tentang acuan damai dari agama yang ada di Indonesia. Selamat datang saya ucapkan kepada Bapak Komjen RI, Bapak Acep Sumantri, dan juga Ibu Risa Wardani, saya lihat sudah hadir, dan juga Bapak-Bapak sekalian. Hari ini kita mulai acara kurang jam 11 harusnya, dan kurang lebih mungkin jam 1 kita akan tutup acara ini. So, untuk pembukaan kami dari Permif Eva dan Selindo mengucapkan selamat datang di dialog damai ini. Sebelumnya kami ingin menyampaikan tujuan kami, kenapa kami membuat acara ini, yaitu tidak lain hanya untuk memotivasi kita masyarakat Indonesia yang ada di seluruh dunia, khususnya di Jerman ini, untuk bekerja sama satu sama lain, apalagi sekarang menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, yang temanya itu kebetulan pas banget menuju Indonesia maju. Sedangkan kami pikir untuk mencapai Indonesia maju itu diperlukan dasar atau landasan yang kuat dari sumber daya manusianya sendiri. Meskipun orang-orang kita misalkan sumber dayanya itu pinter-pinter dan berpendidikan sekali, tetapi jika tidak ada dasar iman yang baik, mungkin agak kurang untuk mencapai Indonesia maju. Untuk itu kami berkeinginan sekali untuk membuat acara ini hanya untuk menyampaikan pesan-pesan dari agama yang kita anut, bahwa sebetulnya memang kita itu orang Indonesia beraneka ragam, tetapi sebetulnya kita sama, kita itu satu, dan ingin mengingatkan saja bahwa semua agama itu sebetulnya baik, dan marilah kita bersatu untuk Indonesia maju. Sebelum saya terlalu banyak ngomong ke sana sini, mungkin mari kita mulai acara ini dengan memanggil Bapak Rusdin Sumbaya. Beliau adalah Ketua Selindo yang juga mempunyai ide acara ini untuk dilaksanakan. So, waktu dan tempat Zoom untuk Bapak Sumbaya kami persilahkan. Pak Sumbayaknya harus mikrofonnya dinyalain dulu ya. Nah, oke. Sudah. Terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan buat kita semua. Kami sangat senang kita bisa bertemu dalam acara ini. Tadinya kami senioren lansia di Frankfurt, maksudnya kita sebetulnya di bawah wilayah KJRI Frankfurt, jadi dari seluruh negara bagian di Jerman ini kita terbentuk 7 tahun yang lalu. Jadi kita mau ulang tahun gitu, makanya tadinya kita bikin acara apa gitu, 7 tahun senioren kita lansia. Tapi pas pula pandemi datang, pas pula ini apa namanya 17 Agustusan, Permif langsung menyapa kita. Gimana kalau tema kita Permif Persatuan Masyarakat Indonesia Frankfurt? Kita buat tema yang baik, yang indah, dan kami terus menyambut. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ferry konjen sebelumnya yang mungkin nanti digantikan oleh Bapak Asep
nanti akan kata memberikan sambutan bertiga. Terima kasih Pak kesediaannya. Jadi kami sangat senang kita akan bertema pesan damai dari dialog pesan damai antara agama. Wah, tadinya orang ngeri nih. Ada yang bilang apa-apaan ini senioren udah mau ke, mungkin nggak lama lagi itu kok ngomong-ngomong ayat suci, nah gitu. Tapi itulah kami seperti teman saya yang ikut di sini, ada 4 orang nanti yang dari agama Hindu, Ibu Made, itu juga senioren. Pak Oan, senioren juga, sudah di atas 70 juga, membawakan Konghucu dan Buddha, ayat-ayat damainya. Demikian juga dari Katolik, Ibu Katerina, sudah 50 tahunan di Jerman, dan sudah 70 tahun punya cucu juga. Jadi memang kita mau berdialog ayat damai. Tetapi apa yang terjadi? Kami sangat bersyukur. Karena salah satu senioren kita, yaitu Pak, inilah orang, udah senior, udah suka lupa ini. Pak Maulana Chandra Sakti, kurang enak badan, sehingga dari Islam diserahkan kepada milenial yang baru. Nah, kalau menjadi doktor agama Islam dari Universitas Freiburg, nanti dia memperkenalkan diri sendiri, Saudara Marwamar. Jadi kayaknya kita ini ada sinkron, kita yang senioren, yang tengah-tengahnya Ibu Teti, terus milenial dari nanti Saudara nanti dia akan mengirimkan pesan-pesan damai dari agama Islam, dan kita bisa berdialog damai. Jadi itu aja tujuannya. Jadi saya sangat teringat waktu Mahatma Gandhi pernah mengatakan, saya menerima Kristusmu, tetapi menolak kekristenanmu. Itu kalimat sangat tepat kita hayati dalam acara hari ini. Jadi saya nggak bisa lupa. Terus satu lagi ucapannya pendiri negara kita, Bung Karno, waktu dia mengemukakan ketuhanan yang Maha Esa di Badan Pembinaan Ideologi, bukan pembinaan, Badan Persiapan Kemerdekaan, dia bilang apa? Hati saya berbinar-binar kalau kita menerima ajas Pancasila kita, ketuhanan yang Maha Esa yang beradab. Wah, ngeri juga. Buat kita orang tua ini, wah, yang beradab itu mana itu? Kita jadi, tentu kita lagi mikir, kita orang tua yang sudah hanya kerjanya ngurusin cucu. Ya, kalau kita ngerti yang beradab itu yang damai. Saya kira begitu. Nah itulah semangat kita dari sumbangan kita dari senioren di Jerman, mungkin bisa lebih mengenang jasa-jasa pendiri negara kita, bahwa hanya dengan ketuhanan yang Maha Esa yang damailah kita sekarang bisa berulang tahun 75 nanti. Saya kira itu aja kata sambutan dari kami. Sekali lagi terima kasih Pak Asep Sumantri yang bersedia nanti memberikan kata sambutan kepada pertemuan kami ini. Nanti satu persatu dari rekan-rekan kami di sini akan membawakan pesan-pesan damainya untuk kita dialog bersama di sini. Ya, jadi saya senang, dan ini nanti rekan-rekan yang tidak
kebetulan nggak ada waktu bergabung, nanti kami akan rekam dan kirim sebagai itu nanti bisa atur sebagai YouTube atau apa ya, Pak Muhammad ya. Oke, saya kira saya tutup kata sambutan saya. Kami sangat berterima kasih kalau saya berikan kembali kepada moderator, Ibu Teti. Silakan. Oke, terima kasih banyak Pak Sumbayak atas kata sambutannya. Untuk selanjutnya, kami mendapatkan suatu kehormatan yang sangat-sangat baik sekali dan sangat menurut saya spesial sekali, bahwasanya Bapak Konjen KJRI Frankfurt yang baru bersedia untuk memberikan kata sambutannya di acara kami ini. Sebelumnya kami mengucapkan selamat datang Bapak Acep di Frankfurt. Terima kasih. Senang sekali Bapak bersedia untuk menghadiri acara kami. Untuk selanjutnya kami persilahkan Bapak Acep waktu dan tempat Zoom untuk memberikan kata sambutan. Terima kasih Bu Teti. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Yang saya hormati Ibu Teti An, Ketua Persatuan Masyarakat Indonesia di Frankfurt. Yang saya hormati Bapak Rusdin Sumbayak SE, Ketua Senioren Lansia Indonesia, Selindo. Yang saya hormati juga para narasumber. Dalam catatan saya ada Pak Muhammad Zain Kodafi, Pak Hok An, Ibu Catherine Mayer, dan juga Ibu Yogani Prior. Rekan-rekan dari KJRI Frankfurt yang saya hormati, Bapak dan Ibu, serta saudara-saudara peserta diskusi online yang saya banggakan. Pertama-tama tentu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk menyelenggarakan satu diskusi online dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-75. Meskipun acara ini diselenggarakan melalui video conference, namun diharapkan tentu tidak akan mengurangi semangat kita untuk berdiskusi. Dan tadi sudah ditunjukkan oleh Ibu Teti maupun Pak Rusdin Sumbayak, semangat di dalam menyampaikan sambutan, yang saya kira mudah-mudahan nanti tercermin semangat kita di dalam diskusi nanti, dan semoga kita semua selalu sehat di masa pandemi COVID-19 ini. Saya tentu sangat senang sekali bisa bergabung di dalam diskusi online pada pagi hari ini. Namun saya mohon maaf belum dapat bergabung bersama di ruang serbaguna KJRI Frankfurt karena baru tiba hari Kamis lalu dan kemudian harus mematuhi protokol kesehatan pemerintah Jerman, di mana saya harus menjalani karantina mandiri sampai adanya hasil tes PCR yang baru saja saya lakukan hari Jumat kemarin. Mudah-mudahan nanti hari Senin hasilnya sudah bisa diketahui sehingga saya dapat memulai aktivitas normal sesuai protokol kesehatan di Jerman, dan mudah-mudahan nanti pada waktunya bisa bertemu secara langsung dengan Bapak dan Ibu yang ada di forum diskusi pagi ini. Bapak dan Ibu serta saudara sekalian, sebelum memulai sambutan, barangkali izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Acep Somantri. Sebagaimana Bapak dan Ibu telah mengetahui, saya telah ditugaskan oleh Bapak Presiden dan Menteri Luar Negeri untuk bertugas sebagai Konsul Jenderal RI di Frankfurt, menggantikan Bapak Toveri Sutikno yang telah kembali ke Indonesia pada tanggal 3 Agustus 2020 lalu. Saya adalah diplomat Indonesia yang telah berkarir selama 25 tahun sejak tahun 1995 menjadi staf Kementerian Luar Negeri. Sebelumnya saya pernah bertugas di KBRI Washington DC pada tahun 1999 sampai dengan 2002, dan kemudian 2 kali mendapatkan penugasan pada perutusan tetap Republik Indonesia untuk PBB, WTO, dan organisasi internasional lainnya di Jenewa, yaitu pada tahun 2006 sampai dengan 2010, dan dilanjutkan lagi pada 2014 sampai dengan 2017.
Sebelum ditugaskan ke Frankfurt ini, saya mendapatkan kepercayaan untuk penugasan sebagai Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri di Kementerian Kesehatan sejak tahun 2017. Nah, merupakan satu kehormatan bagi saya mendapatkan tugas sebagai Konsul Jenderal RI di Frankfurt. Selain karena KJRI Frankfurt merupakan salah satu perwakilan yang strategis dalam diplomasi Indonesia, Frankfurt juga memiliki jumlah WNI yang sangat banyak, yaitu sekitar lebih dari 14.000 orang. Ini merupakan suatu kehormatan bagi saya mendapatkan tugas sebagai Konsul Jenderal RI di Frankfurt. Saya telah tiba di Frankfurt pada tanggal 6 Agustus 2020 lalu bersama istri, Lilis Ekawati, dan 3 anak, serta 2 staf Wisma. Namun sayangnya nanti anak-anak karena masih kuliah di Indonesia, maka tentu akan kembali lagi ke Jakarta pada akhir bulan ini dan diharapkan nanti akan bergabung saat liburan kuliah. Kami sekeluarga mohon kiranya dapat diterima sebagai keluarga besar masyarakat Indonesia di Frankfurt dan Jerman. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian, Ibu Menteri Luar Negeri dan para pimpinan Kementerian Luar Negeri telah menitipkan pesan kepada saya untuk melanjutkan dan meningkatkan kinerja KJRI Frankfurt untuk memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional, khususnya dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi di era new normal. Dan dalam kaitan ini tentu diperlukan sinergi dari peran seluruh pemangku kepentingan, termasuk para diaspora Indonesia. Untuk itu saya memohon dukungan dan bantuan serta kerjasama dari Bapak dan Ibu serta saudara-saudara semua, para tokoh dan anggota masyarakat Indonesia di wilayah kerja KJRI Frankfurt, para diaspora Indonesia di seluruh Frankfurt dan Jerman, agar tugas saya dan KJRI Frankfurt dapat diselenggarakan dengan sukses untuk mendukung upaya pemerintah dalam percepatan pemulihan ekonomi. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara yang saya hormati, Konsulat Jenderal RI di Frankfurt tentu menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Persatuan Masyarakat Indonesia di Frankfurt, Permif, dan Senioren Lansia Indonesia atas inisiatif dan kerjasama untuk menyelenggarakan diskusi online dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-75 yang diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia di Jerman dan khususnya tentu di wilayah kerja KJRI Frankfurt. Untuk tadi sudah disebutkan tujuan dari dialog ini atau diskusi ini adalah untuk bersama-sama kita menyatukan visi ke depan membangun Indonesia yang maju sesuai dengan tema HUT RI ke-75 yaitu Indonesia Maju. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber dan para peserta yang telah dapat berpartisipasi pada diskusi pagi ini. Tema yang kita diskusikan pagi ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan semua sumber daya dan potensi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk umat beragama dan kepercayaan, dalam mendukung upaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional yang telah terkena dampak dari pandemi COVID-19. Nah, kita memahami bahwa pandemi COVID-19 telah mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi global secara signifikan. Tidak terkecuali juga terjadi di negara-negara maju, termasuk seperti Jerman. Nah, terlebih lagi di negara-negara berkembang seperti di negara kita, Indonesia. Menurut salah satu lembaga riset, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengalami minus 5% di kuartal kedua tahun 2020, minus 3 sampai dengan 4% di kuartal ketiga, serta minus 1,2% di kuartal 4 2020. Nah, penurunan pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi minus ini telah menjadi bagian dari era new normal pandemi COVID-19. Namun pemerintah kita masih optimis untuk dapat mengatasi dampak ekonomi dengan berbagai paket kebijakan ekonomi baru yang diluncurkan. Antara lain dengan langkah pertama program exit strategi, yaitu pembukaan ekonomi secara bertahap menuju tatanan kenormalan baru. Kemudian yang kedua kita juga mengenal ada program pemulihan ekonomi nasional. Dan yang ketiga penataan kembali dan transformasi ekonomi. Berbagai upaya yang dilakukan seperti yang Bapak dan Ibu membaca di berbagai media,
Antara lain program yang dilakukan adalah menyelamatkan usaha mikro kecil dan menengah dengan subsidi dan insentif pajak, mengatasi pengangguran melalui program padat karya, dan juga memberikan stimulus kepada pemerintah daerah serta peningkatan perlindungan sosial. Ibu dan Bapak sekalian, pandemi COVID-19 juga berdampak signifikan pada kehidupan sosial. Rasa frustasi dan kekecewaan menghadapi situasi pandemi yang kecenderungan dan dinamikanya sampai dengan hari ini masih belum pasti. Dan ditambah dengan tekanan beban ekonomi yang semakin berat, berpotensi menciptakan suatu situasi dan kondisi yang dapat mengerosi nilai persatuan dan kesatuan. Tentu Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian membaca di berbagai media ada sekelompok masyarakat yang kemudian melakukan provokasi-provokasi untuk menolak berbagai program yang disiapkan oleh pemerintah untuk menghadapi COVID-19. Sebagaimana kita menyadari bahwa pandemi COVID-19 ini sebenarnya adalah bagian dari siklus kehidupan manusia. Dan seharusnya kita sebagai umat beragama dan berkeyakinan harus memiliki sikap selalu ikhlas dan bersabar, serta berikhtiar dengan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Persatuan dan kesatuan kita seluruh masyarakat dan komponen bangsa diperlukan untuk kita bisa berhasil mengatasi pandemi COVID-19 ini. Dalam hal ini tentu kita harus banyak belajar dari masyarakat Jerman yang semuanya bersatu dan bersama-sama secara disiplin mematuhi protokol kesehatan mengenai COVID-19. Nah, untuk itu saya sangat berharap bahwa pada diskusi kita pagi ini, kita akan dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa kebinekaan Tunggal Ika kita merupakan fondasi yang kuat untuk kita semua sama-sama sukses melawan COVID-19 dan sukses untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Saya harapkan dengan pesan damai yang nanti akan disampaikan oleh para tokoh masyarakat dan tokoh pemuka agama akan menjadi pesan penting bagi seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia mengenai pentingnya kita untuk meningkatkan, memperkokoh persatuan dan kesatuan kita untuk mensukseskan pembangunan nasional. Demikian kiranya sambutan yang dapat disampaikan. Selamat berdiskusi dan semoga dapat menghasilkan kontribusi positif untuk membangun Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Aceh atas kata-kata. Terima kasih banyak. Memang betul sekali kita memang harus bersatu ya Pak ya. Marilah untuk memulai acara kita dengarkan saja pesan damai dari salah satu agama yang juga dianut di Indonesia, yaitu agama Hindu. Pesan damai ini akan dibawakan oleh Ibu Made Prior. Bentar, saya tunjukkan dulu presentasinya. Ibu Made, waktu dan langsung saya Om Swastiastu. Salam damai untuk kita semua. Acara ini dalam acara ini saya ingin berdoa ke hadapan Yang Maha Kuasa. Kami memohon, gerakkanlah kami seluruh masyarakat untuk terlibat bersatu padu dengan cara memanggil sikap yang positif, tepat, sesuai dengan kebijaksanaan, serta aturan dan petunjuk-petunjuk pimpinan bangsa kami menuju negara Indonesia maju. Saya wakil dari Hindu Bali. Kitab suci agama Hindu adalah Weda yang membuat filsafat-filsafat dan etika-etika yang diajarkan dalam agama Hindu. Agama Hindu masuk ke Bali melalui Jawa lewat rontal-rontal, lewat
tembang-tembang lewat pewayangan. Selanjutnya, dengan kehendak leluhur orang Bali sendiri yang membuat dan menyesuaikan sedemikian rupa sesuai dengan adat, kebudayaan yang tidak lepas dari kepercayaan animisme yang ada di Bali, agama Hindu dirubah sedemikian rupa sehingga agama Hindu dari asalnya tetap ada dalam asalnya. Agama Hindu yang ada di Bali tidak bisa dipengaruhi karena telah bercampur dengan animisme yang ada di Bali. Pemujaan berupa sajian-sajian, benda-benda suci yang disakralkan, juga di sini bangunan arca, pura adalah ciptaan orang Bali sendiri. Jadi agama Hindu di Bali itu adalah memang asalnya dari Bali. Jadi agama Hindu juga disebut Hindu Dharma atau agama Tirta yang artinya air suci. Dalam kitab Veda tercantum bahwa pada ajaran Hindu mengajarkan umatnya untuk bertoleransi dalam mengamalkan Trikaya Parisuddha, yaitu ketulusan berpikir, ketulusan bicara, dan bertindak, serta meyakini adanya karma pala, hukum, sebab, dan akibat suatu perbuatan. Ketika berinteraksi keluar, umat Hindu diajarkan untuk mengamalkan Trihita Karana, 3 filosofi harmoni menuju kebahagiaan. Yang pertama, manusia dengan Tuhan, yaitu Sang Yang Widiwasa, Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Satu dan Maha Segalanya. Keharmonian manusia dengan Tuhan dilaksanakan dalam upacara persembahyangan di pura-pura dan di tempat-tempat suci lainnya dan dalam bentuk manifestasinya. Keharmonian antara sesama, dengan saudara, dengan tetangga, dengan masyarakat lain yang diwujudkan dalam kerja gotong royong, membangun tempat suci, bersama-sama mempersiapkan upacara agama, membangun rumah penduduk, pembersihan lingkungan, dan lain-lain. Keharmonian dengan alam dan seisinya, yaitu menjaga alam agar binatang dan tumbuh-tumbuhannya bisa hidup nyaman. Preserve nature. Dikatakan bahwa apabila ketiga hubungan harmoni ini bisa dilakukan dan masing-masing warga menjaga kelangsungannya, niscaya kita bisa mencapai sukses dan kebahagiaan lahir dan batin, juga harmoni antara saudara sebangsa dan penduduk sedunia. Masyarakat Bali mengakui adanya perbedaan yang disebut Rua Bineda. Peradaban manusia bergerak semakin maju dengan pesat dan kenyataan bahwa isi alam ini memang beragam dan bermacam-macam. Meyakini bahwa setiap orang mempunyai hak-hak dasar yang berbeda dengan orang lain sesuai dengan keinginan dan keyakinannya, termasuk salah satu keyakinan beragama dengan alasan dan kondisi apapun. Hak dasar ini tidak boleh dirampas. Dalam kondisi tersebut, manusia memerlukan lebih sekedar toleransi. Manusia membutuhkan kesadaran pluralisme untuk meyakinkan tumbuhnya sikap tidak hanya membiarkan dan tidak mengganggu sesuatu yang berbeda, tetapi juga mengakui, menghargai, menghormati, dan secara aktif
mendorong yang lain tetap pada pilihannya yang berbeda itu. Agama itu adalah ibarat langit suci yang teduh, yang membuat kita bahagia dalam lindungannya. Manusia harus kembali kepada basic value yang merupakan dasar kehidupan yang membuat kita bahagia. Nilai dasar itu bersumber pada agama. Dalam setiap agama terdapat nilai budaya yang indah, selaras dengan pemujaan-pemujaan yang kita lakukan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Nilai pluralitas budaya dalam masyarakat kita perlu diaktifkan untuk membentengi diri dari segala disintegrasi bangsa. Dalam kondisi tersebut, manusia memerlukan lebih daripada toleransi. Manusia harus kembali kepada basic value yang merupakan dasar kehidupan yang membuat kita bahagia. Nilai dasar itu bersumber pada agama. Dalam setiap agama terdapat nilai budaya yang indah, selaras dengan pemujaan-pemujaan yang kita lakukan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Nilai pluralitas budaya dalam masyarakat kita perlu diaktifkan untuk membentengi diri dari segala disintegrasi bangsa. Dalam kondisi tersebut, manusia memerlukan lebih daripada toleransi. Sudah selesai atau masih? Belum. Kok masih? Belum, masih banyak. Saya itu aja terakhir. Oh, oke. Ibu boleh baca bebas aja. Ya, oke. Dan kondisi di sini integrasi bangsa. Ya, nggak banyak lagi. Menyadari bahwa negara Republik Indonesia terdiri dari 17.000 pulau. Bila bisa dibayangkan betapa beraneka ragamnya kebudayaan yang terdapat di dalamnya, keindahan budaya yang tidak bisa dibandingkan baik dengan negara manapun di dunia, yang boleh menjadi kebanggaan seluruh bangsa, demikian juga dan dengan keindahan alamnya. Damai dan sejahteralah NKRI dalam berbagai kepercayaan, dengan kultur serta budaya yang indah, dengan keindahan alamnya yang mempesona. Bali, di samping budayanya, dengan keindahan dan alamnya, juga penyebab Pulau Bali itu terkenal. Di Bali tidak semua hidup orang Bali. Di Bali sejak 100 tahun sudah datang orang Islam yang masih memeluk agama Islam. Mereka menyesuaikan diri dengan memberi nama Bali, seperti Putu Madenyo Maketut, bagaimana layaknya orang Bali. Begitu juga banyak masjid juga dibangun di Bali, dan juga gereja-gereja, di mana gereja ini juga bernuansa Bali, berukiran Bali. Bangunannya dan sebagainya meniru ukiran Bali. Jadi disitulah terjadinya asimilasi perdamaian kultur. Begitu saja saya sampaikan. Jadi kebudayaan kita baik bagaimana juga berasimilasi secara damai. Om Santi Santi Om. Terima kasih banyak Ibu Made. Ya. Hati saya kayaknya tenang banget dengerin suaranya Ibu ya. Gimana sih, kayaknya lembut banget gitu. Boleh
nanti untuk ini Bu ya direkam. Ya, terima kasih banyak. Jadi memang dari agama Hindu juga dan dulunya telah mengajarkan bahwa kita sesama manusia dianjurkan untuk hidup berdampingan satu sama lain. Sekali lagi informasi kepada hadirin yang ada di dialog online ini. Sekali lagi kami tekankan, kami ini semuanya bukan ahli agama atau pakar atau pendeta atau apapun. Kami semua hanya orang masyarakat biasa yang ingin menyampaikan pesan damai kepada kita semua. Hanya ingin mengingatkan, ini loh agama kita. Kami itu semuanya ternyata mempunyai dasar yang sama dan mari berjalan bersama-sama. Itu aja. Jadi sebelum ada salah pengertian atau bagaimana, kita tidak ada niat untuk membandingkan salah satu dari agama yang satu dengan yang lain. Oke. Untuk selanjutnya, mungkin kita akan lanjutkan dengan mendengarkan pesan damai dari perwakilan agama Kristen Protestan yang akan disampaikan oleh Bapak Rustin Sumbayang. Ya sebentar, Pak Sumbayangnya kaget. Oh saya duluan. Mungkin ini presentasinya kita tutup ya. Gimana Pak Sumbayang, sudah siap? Sudah, terima kasih. Silakan. Oke, Bu Teti. Halo rekan-rekan semua, Bapak-Bapak, Ibu yang terhormat dimanapun berada. Mungkin ada yang bertanya, sejak kapan Pak Rustin Sumbayang ini jadi pendeta? Jadi begini, jadi memang kita dalam berdialog ini, kita mau mencoba memberikan bukan masukan, orang-orang tua disuruh memberikan masukan, memberikan satu contoh bahwa kalau kita itikat baik, ya pasti Tuhan tolong, kira-kira begitu. Baik, saya lama-lama saya akan coba memberikan pesan damai yang dari agama Protestan. Jadi kami ini memang bukan sok jago ya, bilang mau bawa Alkitab nggak pernah belajar, gitu. Ada yang profesor, doktor yang jago-jago itu, ya maaf aja, kami bukan itu. Dan kami bukan bandingkan agama-agama, sama sekali bukan itu ya. Jadi kami hanya mengatakan, mengemukakan, yang kami misalnya, ya katakanlah ayat favorit Anda yang damai apa, kira-kira gitu. Makanya ini ayat-ayat favorit yang ada yang saya akan majukan, tapi sebelum itu saya ajak berdoa untuk kita semua. Ya. Tuhan di surga, jadikanlah kami pembawa damai-Mu. Hancurkanlah segala kepentingan diri, ambisi kami, dalam kami berbicara, berdiskusi sesama kami, mengemukakan damai. Tolonglah agar kami melakukan kelembutan yang akan membawa dan menciptakan damai di antara kami dan bagi yang ikut dengarnya. Amin. Jadi saya ambil 2 ayat dari Perjanjian Lama. Tadinya kami dengan calon kandidat doktor, Saudara Muhammad, maunya banyak-banyak aja yang ayat-ayat damai kita bawakan. Udah banyak, gak usah banyak-banyak, 2 aja, 2 ayat Perjanjian Lama, 2 ayat yang baru, kalau lebih gak apa-apa, itu aja. Kalau banyak kali nanti orang pusing dengarnya. Memang dia calon dokter, beda dia cara analisanya. Kalau kita yang seniorin, makin banyak ayat-ayat itu kita hafal yang baik-baik itu, kita kira kita makin baik. Jadi nggak apa-apa, jadi kita ikut aja lah kaum milenial. Jadi saya dapat 2 ayat, yaitu Mazmur 133 ayat 1, yang berbunyi, nyanyian Jarah Daud.
Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun. Sedikit saya ambil versi bahasa Inggrisnya karena di sini agak lebih jelas. A song of ascents of David, how good and pleasant it is when good people live together in unity. Bayangkan, saudara, sebuah tempat yang indah, hijau dan segar, penuh dengan berkat melimpah. Tetapi bukan hanya itu, perasaan hati pun bahagia. Banyak tempat yang indah dilihat dengan mata, tetapi hati menyuarakan yang lain, bukan? Tetapi di tengah komunitas persaudaraan yang rukun, kehidupan sejahtera, hati pun penuh sukacita. Hidup bersama di sini bukan hanya spasial, komunitas yang hidup di satu tempat atau wilayah, tetapi ditambahkan dengan kata rukun. Menjadi bersama termasuk persetujuan kita bersama. Ayat yang kedua saya ambil dari Perjanjian Lama, Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Imago Dei, yaitu gambar Allah, gambar Tuhan. Ayat ini memang tidak secara langsung berisikan kata-kata damai, keadilan, tetapi ayat ini bisa dibaca menjadi dasar ketika kita berdialog dengan orang lain. Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam piagam deklarasi universal hak asasi manusia tahun 1948 memberi penekanan penting pada konsep martabat manusia. Meskipun piagam itu tidak merujuk pada sifat transendental atau di atas, tetapi ia berpendapat yang sama bahwa semua orang dilahirkan dengan martabat yang setara dan inheren, terlepas dari kelas, kasta, kepercayaan, agama, jenis kelamin, dan kondisi ekonomi, politik, dan sosial. Iman Kristen memiliki pendapat yang sama. Karena Tuhan menciptakan manusia sama, semua berasal dari Allah, tidak satu orang pun dapat mengambil martabat itu darinya. Inilah kunci hidup bersama dengan orang lain. Sekian saya ambil ayat dari Perjanjian Lama. Saya akan pindah ke Perjanjian Baru yang Injil juga namanya. Favorit saya juga gampang diketahui orang. Jadi sebetulnya banyak yang udah tahu ini, tapi nggak apa-apa lah. Karena ini juga favorit, jadi pesan damai dialog yang akan saya bawakan. Jadi kami memang bukan mau memperbandingkan agama kita ini, bukan, sama sekali bukan tujuannya. Kami bukan kapasitasnya di sini. Jadi saya bacakan dari Injil dalam Matius 5:9 Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Kita semua dipanggil membawa damai. Membawa damai berarti menciptakan damai. Dan Ibrani 12 ayat 14 juga berkata, berusahalah damai dengan semua orang. Bagaimanakah penerapannya dalam kehidupan sehari-hari kita? Maksud penulis Injil ini tentu agar hidup kita dengan menyatakan perbuatan yang baik dan menjauhkan diri dari sikap yang selalu mementingkan diri sendiri. Kita dituntut harus selalu mewujudkan perdamaian dalam hubungan kita. Tentu kadang-kadang tambah dengan banyak orang untuk mewujudkan perdamaian tidaklah mudah. Salah paham dan pikiran jahat sering mengakibatkan pertikaian. Kita dituntut untuk bersikap terbuka, berbelas kasihan, berhati-hati. Kita harus menjaga perasaan pihak yang sedang dikoreksi. Menasihatkan seseorang harus dilakukan dalam keadaan damai.
Ini berarti bahwa orang yang kita hadapi harus bisa merasakan bahwa kita tidak ada maksud lain kecuali tetap kembali perdamaian dengannya. Terus satu ayat lagi dari Matius 15 ayat 13. Pesan damai ini langsung dari Yesus pada murid-muridnya. Bunyinya begini, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa akan diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak. Pesan damai perumpamaan yang dibuat oleh Yesus sangat berguna untuk kita laksanakan dalam hidup kita sehari-hari. Berkeluarga, berteman, bertetangga, bermasyarakat, dan tentunya bernegara. Karena itu, tetaplah komitmen kita dan janganlah menyerah dalam hal berbagi kasih kepada sesama. Lakukan itu setulus hatimu, karena saya yakin, kita yakin bersama, dapat melakukannya. Dan penyertaan Tuhan selalu bersama kita. Sebuah kebiasaan berawal dari dalam diri sendiri. Kita tidak sanggup untuk sampai pada titik akhir jika kita tidak mengasihi diri kita sendiri. Pemberian kita kepada orang lain merupakan cerminan dari diri sendiri. Bagaimana kita bertindak jika kita tidak mengasihi diri kita sendiri. Pelayanan yang hakiki ini sangatlah akrab dengan kata-kata ini. Kasihilah sesamamu seperti kau mengasihi dirimu. Apa yang kita akan buruk terhadap kita adalah jadi acuan kita untuk berbuat untuk kita buat terhadap orang lain. Cara hidup Yesus dan para murid dan utama bagi kita yang mereka saling memaafkan di antara mereka. Demikianlah kita yang menjadi bagian dari mereka. Jadi janganlah bosan untuk memberi, tetapi lakukan itu terus-menerus, maka hidup akan terasa indah dan selalu penuh berkat. Itulah sejatinya cinta kasih yang datang dari Allah itu sendiri. Kasih itu setia, dia tidak mengharapkan imbalan. Kasih itu suci dan tulus karena ia sadar bahwa dalam kasih ada Allah yang menopang dan menguatkan. Kasih itu tidak menuntut, ia tidak menghitung sebanyak apa, seberapa banyak. Sebaliknya kasih itu tak jemu dan tak akan pula dimakan waktu. Kasih akan selalu dikenal, walaupun Bapa telah memanggil kita untuk berpulang dan diam bersamanya. Tadinya saya kira akhirnya sampai situ. Saya punya pesan ayat saya. Pernah saya tambahkan sedikit mungkin jadi seperti saya singgung tadi kata sambutan saya, apa sebenarnya maksud dan tujuan Bapak pendiri bangsa kita yang bisa menyatukan negara kita Indonesia hanya dengan Pancasila dan main sekali. Dan itu saya kira perlu kita hayati bersama. Wawasan kita bersama. Apa yang dimaksud Bapak Presiden kita? Ketuhanan yang Maha Esa, yang beradab, yang damai. Saya kira saya akhiri pesan dari Kaya, dari umat Protestan. Mohon maaf apabila mungkin enggak tepat apa yang saya tunjukkan, karena saya bukan pendeta. Sorry. Jadi kita memang
ayat-ayat favorit yang kita hayati, kita mau kemukakan dalam pertemuan ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Surbayak atas penjabarannya dan menunjukkan kita ayat favoritnya Bapak Surbayak kepada kami semua. Memang sudah nyata di semua agama kita diajak untuk berdamai Pak ya. Agama Kristen itu bukan hanya Protestan, di samping itu juga ada agama Katolik. Mungkin mari kita dengar pengalaman dan pesanan damai dari perwakilan lansia di Frankfurt, yaitu Ibu Katrina Mayer. Waktu dan ruang Zoom kami persilakan Ibu Katrina. Selamat siang, nama saya di sini saya akan mengenai sesuatu hal, tapi sebelumnya sebetulnya saya menolaknya karena saya bicara jadi sudah itu kan memang ada ayat yang favorit saya dan juga ada saksian dari Tuhan saya. Yang pertama saya bacakan dulu. Yang pertama saya bacakan dulu adalah ayat dari Yohanes. Mikrofon Aduh. ke depan. Ya oke. Kedengaran dah ya? Kedengaran. Iya oke. Dan sekarang saya bacakan juga dari ayat Yohanes dari Perjanjian Baru. Itu ada ayat yang mengatakan Yesus menawarkan damai sejahtera yang tinggal menetap dalam kita serta memberikan kebahagiaan bagi kita. Kebahagiaan yang kita miliki ini menampungkan kita untuk bagikan kepada orang-orang yang kita jumpai. Seperti membawa mereka berjumpa dengan kita membawa damai dan kasih sendiri yang kita lain. Yesus memberikan damai sejahtera kepada semua orang yang membuka hatinya tanpa kasih semua dimiliki olehnya. Di balik kuasa kasih dan kemurahan hati ini, kita mencicipi perasa surga setelah kita hidup di dunia ini. Satu lagi, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Allah berjanji memberikan damai sejahtera-Nya kepada kita. Damai yang Dia berikan tidak sama yang ditawarkan oleh dunia. Dari sesama manusia, hanyalah bersifat sementara dan kondisional. Namun, damai dari Allah selalu hadir dan ada untuk kita. Dia tidak akan mengambil kembali damai yang Dia berikan untuk kita. Amin. Dan inilah saya mengatakan cerita sedikit mengenai kesaksian saya. Ibu saya lahir tuh di Sibolga dengan agama Katolik. Bapak saya lahir di Padang dengan agama Islam. Anak-anak semuanya lahir tuh di Medan. Lalu pindah ke Jakarta 1959, ya mau kasih bisa menampung banyak keluarga, ya. Kami hidup penuh dengan perdamaian dan sejahtera. Kami tidak pernah bertanya atau mencela agama masing-masing. Setiap puasa kami makan bersama nenek dan tante saya, juga hari raya, Idul Fitri dan juga Lebaran Haji. Kakek saya, Haji Ustadz Abdullah, Ustadz zaman dulu. Dan dia selalu mengajar agama Islam dari kota ke kota. Nenek saya, Siti Aminah, dan ayah saya Ali Effendi bin Haji Abdullah yang taat beragama Islam dan rajin sembahyang hari sehari, juga nenek saya dengan tasbih yang selalu ada di tangannya. Saya senang mendengar cerita-cerita zaman dulu mengenai opa saya seperti cerita dongeng. Maka dengan kesaksian ini saya bisa tahu bahwa agama itu walau berbeda
bisa saling menyayangi dan damai. Kakek nenek ayah saya beragama Islam, menyayangi kami yang beragama Katolik, ibu saya dan anak-anaknya. Sewaktu meninggal, nenek saya itu berusia 85 tahun dan dia tidak pernah sakit. Habis mandi bunga pampai, sembahyang dan istirahat, sebentar tempat tidur, ya tidur selamanya. Nenek saya itu tidak pernah mengajar agama Islam kepada saya. Nenek saya dan ibu adalah keturunan Tionghoa. Saya kurang dekat sama dia. Cerita singkat lagi. Ibu saya rajin ke gereja setiap hari Minggu. Kadang-kadang saya ikut, kadang-kadang tidak. Karena hari Natal kami selalu merayakan bersama, ibu selalu sibuk membuat kek dan juga menghias Weihnachtsbaum dan membuat figur Natal di mana Santo Yosef dan Bunda Maria bersama bayi Yesus. Kami bersaudara, 4 beragama Katolik dan 1 beragama Islam. Ibu saya tidak pernah mencela atau menjelekkan agama Islam karena ayah dan ibu saya selalu bilang semua agama itu bagus. Dan ada juga agama-agama yang menyeleweng dari kitab-kitab suci. Disebut sekte dan itu tidak bagus, ayah saya bilang. Orang tua saya tidak pernah berantem atau diskusi dengan agama karena kami damai rukun dan sejahtera. Ya, ayah saya ke masjid, ibu saya ke gereja. Inilah cerita singkat dari keluarga saya. Mudah-mudahan ini kesaksian saya bisa memberikan sedikit sumbangan untuk acara damai kaum beragama ini. Salam damai sejahtera dari Katarina Maya. Terima kasih banyak Ibu Katarina. Contohnya sangat berguna sekali tentu saja. Jadi Ibu sudah menunjukkan kepada kita semua bahwa pluralisme itu memang penting sekali. Dan sudah terbukti dari keluarga Ibu sendiri ya, yang agama itu macam-macam tapi tetap masih bisa hidup berdampingan satu sama lain. Sangat contoh yang baik sekali. Terima kasih banyak. Ya. Sekarang masih ada oleh Bapak. Aku ada sekian lagi Bapak ini ini oleh Bapak Muhammad Zain Gaddafi, sarjana teologi Islam yang dari Ponorogo kalau nggak salah. Bapak Muammar akan menyampaikan pesan-pesan damai sesuai dengan ajaran agama Islam. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mau cek audio dulu, clear ya semua? Presentasinya bisa? Oke. Ini mohon maaf kameranya yang agak error. Jadi cukuplah meraba-raba bagaimana ini wajah saya dari. Pertama-tama saya mau menyampaikan apresiasi atas nama pribadi dan atas nama PCNU Jerman kepada Permif dan Selindo sudah dilibatkan di acara yang luar biasa menurut saya. Jadi dialog itu kalau agama itu artinya banyak hal sebenarnya yang bisa kita saling pelajari dari masing-masing. Terus yang kedua saya mohon maaf karena nanti saya akan banyak bahasa Arab ya, karena di dalam agama Islam itu kitab sucinya berbahasa Arab. Ini saya bagi pun masih agak sulit sebenarnya untuk memahami bahasa Arab, apalagi bagi teman-teman dari agama lain. Tapi saya akan mencoba semampu saya untuk ya menjelaskan sesuai kapasitas saya. Seperti yang disebutkan Pak Rustin tadi, ayat-ayat favorit ya ini. Jadi ini satu saja memang sengaja saya ingin sampaikan di sini. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, yang akan saya presentasikan adalah berkaitan dengan nilai-nilai ukhuwah watoniyah dalam Al-Quran ya, khususnya Quran Surat Al-Imran ayat 199. Ukhuwah watoniyah itu bahasa Arab, persaudaraan sebangsa dan setanah air, kira-kira begitu. Ini
Saya perbesar dulu screen-nya. Saya sengaja memilih ayat yang ekstrim karena biasanya kalau kita ngomong tentang dialog antar agama itu biasanya la ikraha fiddin atau dan lain sebagainya. Tetapi menurut saya ini lebih penting untuk momen kali ini. Jadi seperti dilihat dari diagram ini, kalau kita menyebutkan trilogi ukhuwah atau trilogi persaudaraan, maka kita mengenal ada 3 paling enggak. Yang bawah itu adalah persaudaraan seagama. Dalam bahasa umat Islamnya ukhuwah Islamiyah, dan itu dinaungi oleh sebuah persaudaraan yang lebih besar, yaitu persaudaraan sebangsa atau ukhuwah watoniyah, yang kemudian rumpun paling besar adalah tentu saja persaudaraan sesama manusia atau ukhuwah basyariyah atau insaniyah. Tentu kita tidak perlu ayat-ayat suci, tidak perlu kitab suci untuk mengatakan ini sudah memang dari sononya begitu, karena memang kodrat manusia pertama terikat persaudaraan antar orang-orang seagama, lalu sebangsa, dan tentu saja kemudian paling besar sama manusia. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat Al-Quran sendiri, landasan teologisnya pun bisa kita temukan. Jadi misalkan, ini mohon maaf bahasa Arab semua. Jadi misalkan pada ayat ke-26, surat ke-26 Asy-Syu'ara, ada ungkapan yang sangat menarik karena Al-Quran mendeskripsikan para nabi itu berbeda bahasanya antara satu dengan yang lain. Jadi ada Nabi Nuh dan Nabi Lut, mereka didustakan oleh kaum mereka. Lalu Nabi Hud juga didustakan oleh kaum mereka, yaitu kaum 'Ad. Juga ada Nabi Soleh didustakan oleh kaum mereka sendiri, yaitu kaum Tsamud. Nah, pada konteks inilah Quran menyebut mereka dengan istilah akhuhum, atau dalam bahasa Arab artinya saudara mereka. Sementara dalam kasus Nabi Syu'aib, kadzdzaba ashabul aikatil mursalin id qala lahum syu'aibun ala tattaqun, di situ tidak fuhum. Maka rahasianya adalah karena memang Syu'aib bukan berasal dari ashabul aikah. Syu'aib itu berasal dari penduduk Madian. Maka kita menemukan dalam surat Al-Ankabut di ayat yang lain mengatakan wa ila madyana akhahum syu'aiba. Di Syu'aib itu adalah kepada penduduk Madian dia disifati dengan akhahum, tapi kepada ashabul aikah tidak disifati dengan akhahum. Jadi ini adalah dasar bahwa ukhuwah watoniyah itu bukan ide yang diimpor dari bangsa lain atau kebudayaan lain, melainkan internal dalam tradisi umat Islam itu sendiri. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kita mengaktualisasikan konsep ini pada Indonesia di abad 21. Tentu mari kita baca keseluruhan ayat dari Al-Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Matim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lang faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Saya akan membacakan terjemahnya. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri mereka dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan ini yang paling penting, bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Mari kita membedahnya satu-satu. Apakah yang dimaksud mereka dalam ayat ini? Jawabannya terdapat di dalam 4 ayat sebelumnya, yaitu mereka adalah orang-orang munafik yang berpaling dari medan pertempuran Uhud saat kaum muslimin menderita kekalahan yang sangat. Dalam bahasa Al-Quran disebutkan alladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an, yaitu mereka yang berpaling dari kalian pada hari di mana dua pasukan bertemu. Mereka ini menghasut orang-orang agar melakukan hal yang serupa dengan mereka, dan mereka mengatakan laukanu indana ma matu wa maqutilu. Andaikanlah kalian bersama kami, kalian tidak akan mati. Jadi ini mereka menghasut umat Islam yang lain begitu untuk lari dari medan pertempuran. Nah, kepada orang-orang seperti ini, Nabi Muhammad diperintahkan Allah untuk tidak malah
memerangi ataupun tidak malah marah dan sebagainya, tapi justru bersikap lembut dan membuka pintu maaf selebar-lebarnya. Ini frase pertama dari ayat itu, fabima rahmatin minallah, sebab rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut. Kata linta di sini adalah derivasi dari kata alin dalam bahasa Arab ya, berarti lemah lembut, lawan dari kata al-khusyunah atau sikap kasar. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah itu mensifati Nabi Muhammad dengan sikap layin, sikap yang lembut di atas sikap-sikap yang lain. Di sikap lembut ini yang dimiliki oleh Nabi Muhammad dan saya yakin juga oleh para rasul-rasul yang lain, ini sebenarnya adalah manifestasi dari sifat kasih yang integral dalam Tuhan itu sendiri. Jadi Allah itu memiliki sifat rahim. Makanya kita bisa menemukan di banyak ayat dalam Al-Quran, di antara ayatnya bahwa di antara tanda-tanda rahmat Allah adalah diciptakannya langit dan bumi semata-mata untuk kebaikan manusia. Qul liman ma fis samawati wal ardh qul lillah kataba ala nafsihi rahmah. Jadi Allah mewajibkan kepada dirinya sendiri untuk bersikap kasih kepada semua makhluk yang telah Ia ciptakan. Karenanya kita mendapati bahwa dasar atau ciri utama atau core dari ajaran Nabi Muhammad itu adalah rahmat atau kasih sayang itu sendiri. Itu tampak dari perilaku sehari-hari beliau dari kepada umat Islam maupun kepada umat yang lain. Di antara salah satu ajarannya ini ada gium atau dalam hadis juga disebutkan Ar-Rahimun yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Orang yang berkasih-kasih, saling memberikan kebaikan itu dikasihi oleh Tuhan. Lalu kasihanilah orang yang ada di bumi dan kalian akan dikasihani oleh orang-orang yang ada di langit. Jadi core-nya adalah ajaran kasih sayang. Maka menurut saya ini adalah yang seharusnya kita jadikan landasan bagaimana kita berinteraksi antar sesama manusia, utamanya karena Indonesia mengenal agama-agama dan kita berada dalam satu bingkai kebinekaan itu sendiri. Jadi bangsa kita ini sejalan saya kira dengan kearifan bangsa kita yang harus saling menghormati tanpa membedakan usia, profesi, termasuk suku dan agama tentu saja. Frase kedua, nanti ada 4 frase dan akan saya coba ringkas. Walau kunta faddun ghalidul qalbi lang faddu min hawlik. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri mereka dari sekelilingmu. Saya akan fokus pada 2 kata kunci di sini, yaitu faddun dan ghalidul qalb. Yang pertama itu adalah sikap kasar dalam ucapan, dan yang kedua adalah sikap kasar dalam perilaku. 2 sifat ini sifat-sifat yang dijauhi oleh Muhammad SAW dalam kehidupannya sehari-hari, bahkan ketika mencangkup sesuatu yang sangat prinsipil, yaitu etika beribadah. Ada banyak sekali riwayat dalam kitab-kitab hadis. Hadis adalah sumber kedua agama Islam setelah Al-Quran, mengenai bagaimana pesan Nabi Muhammad agar yang sederhana saja, orang kalau menjadi imam sholat itu nggak boleh lama-lama, apalagi kalau dia mengetahui makmumnya itu ada orang tua, ada orang sakit, ada anak-anak kecil, ada para musafir, ada para pedagang yang punya urusan segera mendesak. Nah, pada konteks itu rahmahnya lebih didahulukan. Jadi itu adalah menurut saya teladan ya di antara satu ajarannya bahwa kasih sayang itu dikedepankan. Sebab pengamalan ajaran inilah ya ajaran Nabi Muhammad diterima dengan tangan terbuka. Jadi intinya kita harus sebagai umat Islam sendiri meneladani model dakwah seperti ini. Jadi menjaga diri dari sikap kasar, ucapan kasar, serta negative thinking dalam berinteraksi dengan saudara-saudara sebangsa. Ini menurut saya adalah langkah awal dari kita menumbuhkan empati terhadap saudara-saudara kita. Dari empati itulah kemudian kita jadi tergerak untuk saling mau tolong-menolong. Ada lagi ada gium yang sangat terkenal di Islam itu, khairun nas ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik budi pekertinya dan paling bermanfaat untuk manusia lain. Sekali lagi tanpa regardless apakah itu agamanya apa, sukunya apa, rasnya apa. Poin ketiga, ini fa'fu anhum,
wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Ini karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan ini. Ini di banyak kitab tafsir ya. Buka kitab-kitab tafsir ini sifatnya gradual. Gradual dalam arti pada level pertama ini sesuai dengan sejarah ayat tersebut tadi. Jadi kita mengutamakan sikap saling memaafkan, kemudian saling memohonkan ampun, dan yang paling penting ini bermusyawarah dalam urusan-urusan dunia terutamanya. Musyawarah adalah satu dari sekian banyak cara untuk memperkuat yang saya sebut tadi, ukhuwah watoniyah atau persaudaraan sebangsa. Di dalam bermusyawarah, perbedaan pandangan tentang sebuah masalah bisa kita dudukkan dalam porsinya masing-masing, lalu kita sintesakan nanti untuk diambil keputusan dan kebijakan tertentu. Bangsa kita saat ini, seperti tadi disinggung oleh Pak Konjeng, tengah dan sedang menghadapi problem yang kompleks, sosial, ekonomi, politik, utamanya pasca pandemi ini, dan saya meyakini tidak akan pernah ada orang yang bisa menyelesaikan masalah ini sendirian. Ya, jadi spirit musyawarah ini harus kita kontekstualisasikan bahwa kita harus bekerja bersama-sama, terlepas dari sukunya apa, agamanya apa, untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Ini adalah frase yang terakhir, fa'idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwakal kepadanya. Saya ingin menarik frasa ini kepada maknanya yang umum dalam bingkai kebinekaan, bahwa pada akhirnya kita sebagai manusia hanya bisa berusaha. Sementara Tuhanlah yang memberikan hasil dari usaha kita tersebut. Jadi ada 3 poin menurut saya yang bisa kita ekstrak dari ayat ini. Yang pertama adalah bahwa rahmat atau kasih sayang itu adalah kata kunci dari ajaran agama. Yang kedua, kita saling memaafkan, saling respect, berempati sebagai pilar utama membangun kerukunan antar kita. Dan ketiga adalah kita mengedepankan utamanya untuk memperkuat apa yang tadi disebut dengan ukhuwah watoniyah atau persaudaraan sebangsa dan setanah air. Pada akhirnya sebagaimana tafsir-tafsir pada umumnya ya, apa yang saya utarakan ya mungkin teoretis lah jika hanya kita dengar dan kita simak saja, karena agama itu adalah nilai yang abstrak dan pemeluk agama lah yang harus bisa mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam perilaku-perilaku yang konkret dalam kehidupan saling membantu, saling bekerja sama, utamanya untuk kepentingan bersama juga. Saya kira cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Muawar atas penjabarannya, dan kita sudah mendengar semuanya beberapa penyampaian pesan damai dari agama-agama besar yang ada di Indonesia atau yang banyak dianut oleh masyarakat Indonesia. Dan memang sudah nyata semua itu memang tertera di buku-buku suci agama kita. Jadi itu udah nggak bisa diragukan. Karena kita harus bersatu dan hidup berdampingan satu sama lain. Oke. Di samping agama-agama besar ini, di Indonesia masih banyak juga kepercayaan-kepercayaan yang lainnya. Salah satunya, kami di sini di Frankfurt kebetulan mempunyai salah satu tokoh dari diaspora Frankfurt yang berasal dari keturunan Tionghoa, yaitu Bapak Hoan. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Hoan. Bapak Hoan akan menyampaikan pesan damai dari kepercayaan Tridharma. Gitu Pak Hoan ya. Waktu dan tempat saya persilakan. Saya harus try Kevin lagi. Tunggu sebentar. Pak Hoan udah di-unmute? Sudah. Sudah ya? Oke, sudah. Ya, kepercayaan ini maksudnya Tridharma. Sudah. Oke. Ya, silakan Pak. Oke, ya. Oke,
Selamat siang, salam kenal untuk yang belum tahu saya. Saya Hok An, saya seorang peranakan Tionghoa dari Bandung. Saya lahir waktu zaman Jepang, jadi sudah mengalami cukup banyak. Dibesarkan dalam suatu kurun juga di waktu di daerah Jawa Barat ini, di mana kebudayaan kami dicurigai, sampai kemudian oleh Gus Dur diizinkan kembali dan Imlek dijadikan hari raya nasional. Dan di sini saya sangat berterima kasih untuk Gus Dur. Masa tertekan ini cukup lama, hanya sedikit sebetulnya jadi anak Tionghoa yang mengalami budaya agama yang sekarang dinamakan Tridharma, yaitu gabungan dari Konghucu, Tao, dan Buddha. Apalagi di keluarga saya 100 tahun yang lalu kena gelombang krisis, sebetulnya krisis, yaitu di mana kami tidak ragu dengan keadaan budaya kami, ya. Jadi yang gimana? Jadi waktu itu ini ada banyak sekali orang yang jadi madat dan sebagainya begitu, dan kemudian ada gerakan yang berakhir dengan timbulnya gerakan kemerdekaan. Karena di Frankfurt ini tidak ada penginginan Tridharma yang mewakili, saya jadi mengisi acara ini dengan mengutip tulisan-tulisan pemuka agama dan juga dari pengamatan seorang peneliti dari Universitas Islam Nasional di Jakarta, Gunawan Saidi. Gunawan Saidi menyimpulkan sejak kegiatan kelenteng di Tangerang dibebaskan kembali, penganut itu menyimpulkan sekarang harus berusaha mendidik pengikutnya, membangun karakter agar terwujud umat yang menegaskan firman Tuhan dalam bahasa Tionghoanya di muka bumi. Selain itu, belajar bagi mereka adalah menggemilakan kebajikan yang bercahaya, yaitu berperilaku cinta kasih, teguh pendirian, dan menjunjung tinggi keadilan. Mempunyai keberanian yang dilandasi kebenaran dan harmoni. Mempunyai kepekaan dan kepedulian sosial yang tinggi. Hidup dalam kesusilaan, menjunjung tinggi moral, etika, serta kebijaksanaan yang selalu dapat dipercaya dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Jadi ini kira-kira dalam bahasa Jerman sering disebut jadi norma etika atau Tugend, ya, kira-kira. Kelenteng sebagai pusat kebudayaan tradisional Tionghoa belum banyak dikenal masyarakat, karena memang dianggap sebagai rumah setan, ya. Ada hal-hal yang kurang diketahui. Seorang wartawan memberitakan tentang kelenteng Tridharma di Banjarmasin. Di kelenteng ini saya temui beduk yang sangat kental dengan masjid, dan juga lonceng yang biasa terdapat di gereja. Ketika saya menanyakan kedua benda tersebut, beliau menyebutkan kalau kedua benda tersebut memiliki arti bahwa kelenteng tersebut menyebarkan kedamaian bagi semua pemeluk agama. Sehingga siapa yang saja termasuk saya diperbolehkan masuk dalam kelenteng ini. Saya kira di Bali juga banyak ini pura yang digunakan oleh orang Tionghoa, ya. Jadi kelenteng, ya. Di banyak tempat di Jakarta ada masjid dengan arsitektur kelenteng. Di Kota Lasem ada kelenteng di mana 3 tokoh pahlawan yang melawan Belanda dipuja dengan altar, yaitu untuk Tan Kiwi, Ui Engkiat, dan juga Raden Panji Margono yang beragama Islam. Dalam upacara untuk Dewi Pelindung, Makso, yaitu nenek buyut yang bagi orang keturunan Tionghoa di pesisir terutama itu dianggap seperti sudah seperti anggota keluarga sendiri.
Di Sumeneb pengurus Tridharma Kuswijaya mengutarakan pesan damainya, yaitu menjaga keberagaman di negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini menjadi tanggung jawab bersama. Intinya kita pluralisme, jadi beragama melestarikan dan menjaga bersama. Jadi dari berbagai macam adat kita lestarikan bersama-sama. Itu katanya pada waktu malam upacara yang dialog beragama di situ. Menurutnya, Indonesia memiliki banyak suku dan bahasa yang berbeda, serta memiliki keberagaman, baik agama, pakaian, dan adat istiadat, tetapi tetap dalam naungan bendera merah putih. Sebagai penutup, saya sampaikan pesan dari Vihara Gading Serpong di Tangerang dalam upacara Tahun Baru Imlek Januari yang lalu, di mana dirayakan pesta multibudaya dengan moto semua berbaur menjadi satu, tidak hanya agama atau golongan, terlihat sikap saling menghargai dan toleransi. Inilah penggalan Pancasila. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Hokan, sangat menarik sekali. Ya, juga agama-agama yang lain atau bukannya hanya agama yang terkenal di Indonesia saja, itu menyarankan kita untuk hidup berdampingan satu sama lain. Jadi dari penyampaian dialog-dialog damai ini, kita bisa simpulkan bahwa semua agama itu menyarankan hal yang sama sebetulnya ya, dan alangkah disayangkan jika kita masyarakat beragama sangat kadang egois, hanya ingin menunjukkan, hey ini agama saya yang paling baik, ini yang paling benar. Itu sangat disayangkan. Jika masih ada orang Indonesia yang berpikiran seperti itu, maka orang-orang seperti ini akan menghambat jalannya menuju Indonesia maju. Inilah tujuan kita untuk membuat acara ini. Jadi semoga dengan penayangan pesan-pesan damai ini, kami bisa membuka pemikiran kita semua atau merefresh bahwa kita ini sebetulnya semua orang Indonesia. So, terima kasih banyak atas segala penyampaian pesan damainya. Saya juga menjadi damai. Mungkin untuk acara selanjutnya kami akan mempersilahkan kepada peserta yang ada di ruangan Zoom ini. Mungkin ada yang ingin berkomentar atau mengajukan pendapat atau mungkin ada yang mau tanya. Silakan, kami persilahkan. Nggak ada yang mau tunjuk tangan. Atau mungkin Ibu Risa mau mengomentari dari segala dari tadi penyampaian pesan damai, atau Bapak Konjen mungkin. Pak Odin atau mungkin juga Pak Purba. Ini apa harus di-unmute dulu enggak? Oke. Belum ada yang angkat tangan ya. Berarti mungkin iya, tapi sampai saat ini kayaknya ya pada diem-diem aja semuanya. Mungkin Pak Sembayak mau kasih apa? Kata-kata masukan. Silakan. Iya, Pak Zumbayak bagaimana? Saya sangat tertarik tadi cerita dari Tunggu udah di-unmute. Catherine, ya, dari Catherine. Tunggu Pak Zumbayak belum di-unmute. Mikrofonnya di private. Oke, udah. Ya, silakan Pak Zumbayak. Masukannya atau pendapatnya dari dialog. Saya tertarik dengan cerita Ibu Katerina, di mana keluarga ibu itu selama puluhan tahun, bapaknya seorang Islam,
ibunya seorang Katolik, anak-anaknya ada yang Islam, saudara dia ada yang Islam dan Katolik, tetap selalu damai sampai kedua orang tua meninggalkan mereka, dan pesan dari orang tuanya itu kebawa kepada mereka. Itu mungkin, wah, gimana itu ya? Apakah itu damai agama itu memang itu? Nggak boleh menyakiti satu sama lain. Mungkin ini yang diharapkan oleh bangsa, Bapak Presiden kita yang pertama mengatakan, saya mengharapkan kita menerima ketuhanan yang Maha Esa. Hati saya akan berbinar-binar kalau kita semua mengetahui itu ketuhanan Maha Esa yang berkeadaban, yang damai. Mungkin itu yang kita mungkin sampaikan kepada masyarakat, bahwa pesan itulah yang mungkin kita sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, dan mungkin juga kepada apa yang namanya Badan Pengembangan Pancasila itu, apa namanya itu, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Wah. Maaf ya Pak, saya ada WA sama Pak Romo yang tadi dan berkenalan karena dia salah satu dari wakil Badan Pembinaan Edukasi. Kiranya bisa seperti kami ini adalah RT RW Indonesia, tapi kebetulan di Frankfurt. Agama-agama kami duduk, kami bicarakan, kami dialogkan, yang damai-damai. Bisa enggak Pak dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila itu, ya RT RW begitu diadakan seperti kami. Kami ini kan, karena kami nggak punya KTP Pak, jadi KTP kami paspor aja. Makanya pernah saya bilang, saya foto juga sama Bapak Ferry, sama Pak Damos juga. Mungkin pesan ini juga sama Pak Sumantri. Kami ini punya KTP kami paspor, jadi bikinlah seumur hidup Pak. Kami repot memperpanjangnya. Itu nanti aja. Oke, jadi itu pesan kami. Gimana kalau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila itu di setiap RT RW, kami mulai di Frankfurt Pak ya, bicarakan yang gitu. Jadi damai semua. Sebentar ini kami mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih Pak Sumbayat. Bagaimana Pak Aceh mungkin mau menanggapi apa yang Pak Sumbayat tadi utarakan? Mohon di-unmute, Pak Pemimpin. Ya baik, terima kasih. Ya. Ya, silakan Pak Sudah. Terima kasih Bu Teti, terima kasih juga Pak Rusdin Sumbayak atas tadi pandangan yang telah disampaikan, merespon berbagai pesan damai yang disampaikan. Terus terang saya merasa sangat senang dan bahagia mendengar pesan damai dari berbagai agama yang tadi disampaikan, dari Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, dan juga Tridharma. Saya sependapat bahwa kita telah mencatat pesan yang sama, pesan damai, pesan persatuan dan kesatuan, pesan kebersamaan, pesan kerjasama dalam keberagaman, dan juga pesan saling mendukung dalam kebaikan menuju Indonesia maju. Saya sependapat dengan para pembicara, termasuk terakhir tadi Pak Ammar Zain Qaddafi, bahwa acara ini memang sangat luar biasa. Maksud awalnya kita menyatukan perbedaan, tetapi pada akhirnya setelah kita mendengar
pesan-pesan damai sampaikan, kita sesungguhnya telah memiliki persamaan dan menghormati perbedaan. Kita hidup berdampingan secara damai dan penuh kasih sayang. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Rusdin mengenai bahwa ini bisa menjadikan masukan bagi BPIP, tentu saya sangat mendukung Pak, karena memang kita perlu terus meningkatkan dialog antar masyarakat, dialog lintas agama, dialog lintas kelompok masyarakat, sehingga kita betul-betul bisa membangun suatu fondasi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa kita di tahun 1945. Dan saya kira ini momentum yang baik di dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Indonesia yang ke-75 ini, untuk upaya-upaya ini terus digelorakan, dan saya sangat senang, sangat gembira bahwa masyarakat Indonesia di Frankfurt telah menginisiasi, sehingga ini ya, seperti yang saya sebutkan tadi sambutan awal, diharapkan upaya yang sudah kita lakukan ini bisa menjadi best practices, menjadi role model bagi masyarakat Indonesia lainnya, baik yang ada di luar negeri maupun juga yang berada di tanah air. Ini tentu kita berharap ini juga akan bisa mendorong peningkatan kontribusi yang lebih nyata bagi masyarakat Indonesia di Frankfurt dan juga Jerman untuk pembangunan nasional Indonesia khususnya di dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi di era new normal. Saya kira demikian yang bisa saya tanggapi dari berbagai pesan damai yang disampaikan oleh para narasumber dan juga terakhir tanggapan dari Pak Rusdin Sumbayang. Terima kasih Bu Teti. Ya, terima kasih banyak Pak Aceh. Memang kalau kita mau menampilkan tema yang berhubungan dengan agama itu tidak gampang Pak ya. Niat kita baik, tapi banyak sekali orang yang sudah takut duluan dari depan ya. Wah, jangan nanti kita malahan ribut, kita malahan memancing kericuhan. Sebetulnya enggak Pak ya. Memang ini yang harus kita mulai tampilkan, mungkin kebersamaan, bukan mencari perbedaan. Oke, sepertinya ini nggak ada lagi yang ada yang nanya. Entschuldigung. Ada yang mau memberi komentar atau pertanyaan dari Ibu Ketut Suastiti ya. Silakan toh Ibu Ketut, kami persilakan. Mohon diambil. Bu Ketut, oke, Bu Ketut free. Pak Sarmedi mau ngomong itu. Purban. Oke, Nah, silakan. Siapa aja dulu. Silakan. Sarmedi ya. Bentar ya, sebentar. Ya, silakan. Alles Probleme. Mana ini? Videonya berkenapa? Iya. Suaranya tadi kecil sekali. Mudah-mudahan saya bisa dengar ya. Iya. Saya sebagai Jerman. Der hat nicht. Kann ich nicht hier drücken? Ada suara lain ya. Sistem halten Ketut. Bisa sekarang? Iya. Saya terkesan sebagai yang dulu pernah tahun 70-an sampai tahun 70-an 11 tahun di Jerman, terkesan melihat diskusi pada hari ini. Yang saya terkesan bagaimana orang-orang yang sudah puluhan tahun di Jerman melihat Indonesia saat ini. Jadi saya selalu melihat juga Jerman itu sebagai sedikit mempengaruhi saya dalam cara berpikir. Dan kalau di sini banyak orang Indonesia yang sudah lama di Jerman dan memberikan masukan terhadap kita, kehidupan kita bernegara, berdemokrasi, dan berpikir sebagai insan Pancasila, seperti Pak Konjen tadi menyebutkan bagaimana Jerman misalnya menghadapi COVID-19, apakah itu bisa jadi panduan bagi kita juga,
bagaimana disiplin mereka, bagaimana demo mereka juga kemarin tentang peraturan karena COVID-19. Jadi ini sebetulnya sebagai panduan kita juga sebagai berbangsa dan bernegara. Sangat menarik sekali. Dan orang yang hidup di luar Indonesia sebetulnya melihat Indonesia lebih objektif daripada kami yang sudah lama di sini, kadang-kadang berpengaruh dengan situasi dan kondisi, sehingga kita tidak merasa seakan-akan tidak berdaya untuk mengubah hal-hal yang kita tidak anggap pantas di Indonesia. Jadi kalau kita bicara di Jerman begini, kalau kita di sini mungkin orang tidak akan percaya. Dan kalau ada masukan dari Jerman, seperti orang-orang senior di Jerman yang bisa memberikan masukan kepada Indonesia, itu sangat berguna sekali dan memberikan semangat kita untuk bisa lebih maju seperti Jerman. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa membuat suatu panduan bagi kita semua. Tapi maunya ini dirumuskan dengan baik sehingga bisa dikirimkan kepada pengambil kebijakan di Indonesia sehingga banyak gunanya untuk kita semua. Saya kira itu kira-kira kesan dari saya pada pertemuan itu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Samadi. Ya, terima kasih banyak ke Ibu Ketut dan semua hadirin yang sudah menyediakan waktu untuk hadir di acara ini. Ini sayang sekali waktunya sudah mau habis. Mungkin kalau bisa kita sekarang buat screenshot, coba semuanya itu fotonya ditampilkan, pasti cakep deh. Ya, sekali lagi terima kasih banyak Pak Acep, Ibu Risa dan PCINU atas kerjasamanya dan juga terutama kepada Pak Muslim Sembayak sudah pasti, dan kepada semua pembicara. Pokoknya terima kasih banyak untuk semuanya. Ayo sekarang kita buat screenshot. Semuanya pada senyum. Sudah sukses acara ini berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak. Iya, oke, terima kasih. Bye.